Tentang membuat rute belajar Bapak Ibu, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa di awal ketika kita menyiapkan media pembelajaran, ketika kita menyiapkan LKPD gitu ya, kita menyiapkan apapun itu yang berbasis untuk murid gitu ya. Bahkan kalau kita menjadi pelatih atau fasilitator, yang pertama dilakukan adalah empati. Nah, empati dengan tingkat pemahaman murid seperti apa? Dicek dulu dari profil muridnya seperti apa. Setelah kita ngecek pemahamannya, membuat perencanaan. Nah, setelah membuat perencanaan, kita memberikan gambaran langkah-langkah aktivitas yang jelas. Jadi, kadang kegiatan ini, kegiatan pembelajaran yang sangat menarik dibuat dengan sedemikian rupa, ada kasusnya gitu, ada masalahnya, isunya terjadi pada langkah-langkah yang belum jelas atau belum tersampaikan dengan ke peserta didik, akhirnya membuat murid-murid ini kebingungan ketika berjalan. Alih-alih gurunya juga stres, ngerasa kayak, loh gimana sih udah disiapin, habis itu masih nggak paham juga. Nah, maka kita perlu refleksi apakah gitu ya kita belum memberikan gambaran secara rinci ke murid-murid kita. Nah, murid dapat selanjutnya ketika semua sudah dilakukan dengan baik, murid dapat berpetualang dengan menyenangkan dan bermakna. Akhirnya kita gitu ya bukan hanya bingung untuk memberikan langkah-langkah ke murid-murid, tapi murid-murid udah paham nih mau ngapain gitu tanpa kita jerit-jerit ngasih lonceng atau apa tanda untuk murid kita. Nah, Bapak Ibu, saya biasanya merencanakannya dengan sederhana ini. Sebelum ada RPP Merdeka Belajar gitu ya, sebelum waktu itu gitu, saya sudah membuat rancangan sederhana yang itu berisi tentang tujuan, bahan yang diperlukan, aktivitasnya, asesmennya seperti apa, dan profil muridnya seperti apa gitu. Jadi kalau kelas A itu seperti ini, jadi saya harus melakukan kegiatan yang seperti apa. Itu sudah sangat jelas gitu ya di perencanaan ini. Nah, ternyata perencanaan sekarang kan menurut standar kurikulum gitu ya, operasional gitu ya, bahwa yang penting sudah ada tujuan, aktivitas, sama asesmen itu sudah sangat cukup. Nah, Bapak Ibu bisa membuat seperti ini gitu ya, membuat sederhana seperti ini. Nah, ini adalah komponen minimal di modul ajar gitu ya, ada komponen-komponen yang lengkap nantinya. Bapak Ibu juga bisa ngecek nih di apa ini kegiatan pelatihan belajar era yang sudah membahas tentang modul ajar juga sudah ada. Nah, untuk membuat modul ajar bisa cek di YouTube-nya sebelumnya, pelatihan sebelumnya gitu. Nah, setelah itu ketika kita sudah merencanakan sedemikian rupa Bapak Ibu, jangan lupa buat aktivitasnya, rutenya. Nah, ini yang saya sebut rute belajarnya. Rute belajar mulai dari penjelasan aktivitas di awal, bagaimana berkelompoknya, sistem berkelompok, pembagian tim yang beragam, dalam satu tim itu 3-4 anak, agar tidak terlalu banyak gitu ya. Karena pengalaman saya ketika tim dalam kelompok itu terlalu banyak dan luas Bapak Ibu, membuat anak-anak itu tidak fokus pada perannya. Akhirnya dia hanya nitip ke temannya yang berperan. Jadi misal satu kelompok 6 anak gitu ya. Yang 3 benar-benar memanfaatkan perannya. Yang 3 lainnya karena merasa semua sudah dilakukan oleh teman-temannya, ya dia hanya melihat gitu. Nah ini kita membuat kegiatan ini gitu ya harus dicek dulu. Kalaupun memang butuh 6 anak, pastikan benar-benar gitu si 6 anak ini memiliki peran yang jelas. Nah, ini sudah saya buat tim gitu ya, tim dengan nama-nama bahasa Indonesia yang jarang banget digunakan gitu ya. Akhirnya anak-anak mencari informasi di KBBI. Apa sih Ancala, apa Arunika, apa Ayar Baskara, itu artinya apa gitu. Nah, ini adalah menstimulus anak-anak untuk mengenal bahasa Indonesia juga. Nah, tim-timnya ini bisa Bapak Ibu untuk membentuk tim itu nggak hanya berhitung 1, 2, 3 gitu ya, biasanya kan gitu dalam satu kelas misal 30 anak kita bikin 3 berarti berhitungnya 1-10 berarti 10 tim. Nah, boleh tetap seperti itu Bapak Ibu untuk mengacak. Saya selalu punya cara untuk mengacak mulai dari nomor sepatu, urutan nomor sepatu dari kecil ke besar. Terus habis itu urutan anak mulai dari sekolah rumahnya yang paling dekat dengan sekolah sampai yang paling jauh melingkar terus baru berhitung. Ada juga saya biasanya pakai kalau memang tersedia waktu yang banyak itu saya pakai aplikasi untuk ngacak kelompok. Ada kok pembagian kelompok
online gitu. Jadi ada itu gitu. Jadi bisa gitu. Jadi kita benar-benar mengacaknya biar teman-teman murid-murid itu nggak hanya satu tim ini terus gitu, karena khawatirnya kalau timnya itu terus akhirnya menjadi bestie-bestian gitu ya, setelah bestie-bestian akhirnya saling bully, dan kita nggak mau ya, kita nggak mau murid-murid kita saling bully karena pelajaran kita gitu ya, tapi bagaimana mereka berkolaborasi, ekosistemnya bermakna, dan anak-anak saling paham temannya. Kadang bullying itu terjadi karena tidak saling kenal gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah itu kita coba nih ya, coba saya perbesar nih. Oke. Nah, misi 1 Bapak Ibu, pada misi 1 ini bersama-sama memindai kode batang yang sudah saya buat gitu ya. Terus setelah saya buat, mereka tinggal mindai, di situ sudah ada video, sudah sama, ada yang pertama, pos pertama yang saya buat adalah tulisan-tulisan aja, ada 12 tulisan gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa tuh buat satu barcode aja, di situ sudah di dalamnya 12 tulisan bisa. Bisa juga kalau memang lebih pengen seru banget gitu, bisa 12 tulisan itu dipakai 12 barcode gitu ya. Nah, kayaknya sudah saya perinci deh di slide selanjutnya, sebentar. Nah, kayak gini. Oh, lebih jelas yang tadi Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah kita buat nih barcode-nya, kita tempel Bapak Ibu di pos 1. Pos 1 itu tempat saya ada taman tengah, yang itu ada pohon-pohon banyak. Itu saya tempel di sana, saya sholatip. Tapi biar bisa digunakan di kelas-kelas lain Bapak Ibu, barcode yang saya buat tadi, itu saya laminasi. Gitu. Jadi biar nggak basah, biar nggak sobek, biar saya juga tidak nyampah. Jadi satu barcode itu bisa untuk kelas A, B, C, D nanti bergantian. Kalaupun nanti ternyata tidak efektif untuk kelas lainnya, bisa jadi nempelnya nggak jadi di situ, ditempel di mana, di kelas juga bisa gitu. Jadi nggak melulu harus di luar kelas gitu. Nah, pos 1 selesai, itu ada cerita, pos 2 itu video. Tapi ketika menyelesaikan di pos 1, itu 3 anak harus sudah selesai baca semua. Kalau sudah selesai gitu, untuk membentuk bagaimana gotong royongnya, Bapak Ibu memahami temannya, kepedulian sama temannya, nampak gitu ya. Akhirnya si 3 ini ketika dia sudah selesai baru masuk ke pos 2. Nggak boleh kalau seumpama yang 2 udah selesai, yang 1 belum terus ditinggal, nggak boleh. Jadi harus ketiganya sudah selesai, akhirnya ke pos 2. Nah, itu ada batasan waktunya, limit waktu. Jadi kalau di pos 1 itu maksimal 15 menit gitu. Agar anak-anak, kadang anak-anak kalau sudah suka banget, bukan membatasi anak-anak membaca ya, tapi kita memang keperluannya untuk memahami fabel aja. Tapi kalau untuk membaca, nanti link-linknya bisa dikirim setelah selesai pembelajaran, biar anak-anak bisa membaca. Nah, tapi kalau ini harus ada waktu juga gitu. Nah, setelah mungkin 15 menit atau 15 menit udah cukup sih gitu. 15 menit sampai 20 menit nanti ke pos 2. Pos 2 juga gitu 15 menit sampai 20 menit. Nah, mereka menyimak video itu juga bertiga, itu tim. Mau nonton 2-3 boleh aja, asal gitu ya. Asal satu timnya ini kompakan mau menunggu gitu. Nah, setelah menunggu, mereka akan berangkat ke pos 3. Pos 3 ini saya dekatkan dengan kelas untuk kembali ke kelas. Jadi mengisi refleksi setelah pembelajaran tadi seperti apa, saya sediakan di Google Form, dan juga ada refleksi yang ini memang refleksi ini adalah refleksi pemahaman, refleksi mandiri untuk anak-anak, untuk melihat sampai mana pemahaman mereka tentang fabel yang sudah dibaca gitu ya. Terus untuk yang ini untuk ngecek apakah media yang kita gunakan itu berdampak ke mereka, menyenangkan aja, ataukah sudah berdampak pada pemahamannya juga. Nah, kayak gini. Jadi barcode ini saya kalau barcode-nya sebenarnya pakai Canva juga bisa gitu ya. Tapi karena saya orangnya terlalu nyaman pakai aplikasi ini Bapak Ibu gitu ya. Jadi pakai Canva sebenarnya bisa. Saya juga pengguna Canva gitu ya. Tapi saya sering sekali menggunakan aplikasi ini. Jadi saya menyiapkan berbagai bacaan dan video itu dalam satu link gitu, atau beberapa link. Ketika link sudah saya unggah di Drive, linknya ini dibuat tautan, jadi menjadi barcode. Menggunakan barcode generator, Bapak Ibu bisa download atau unduh di Play Store gitu ya. Jadi
saya bukan ngendorse ya Bapak Ibu, tapi itu yang saya gunakan gitu. Nah, setelah itu di print barcode-nya, kalau saya laminasi biar bisa digunakan seterusnya gitu ya, bisa disimpan juga pun ketika di supervisi kita punya data ini loh gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir rusak kayak gitu. Kalau udah dilaminasikan bisa tuh diarsipnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu